saya sebenarnya membaca segala demonstrasi yang makin lama makin sering terjadi dan makin naik eskalasinya, itu sebagai peristiwa konstitusional. Peristiwa konstitusional belaka. Jadi jangan di-frame sebagai apalah, terorisme dan lain sebagainya. Ini adalah suatu cara bagi tadi Pak Gito ngomong, ini ada penguasa, ini ada warga. Barangkali secara sederhana kita bisa pakai teori yang udah lama sekali, kayaknya udah 300 tahun yang lalu, dari, Rousseau, soal kontrak sosial. Sebenarnya kita bernegara itu, eee, kalau pakai kacamatanya Rousseau tadi, kita seperti berkontrak rame-rame. Kita semua mau, hidup bareng-bareng dalam suatu negara, kemudian kita bersepakat memilih orang-orang yang menjadi pengurus negara. Yang sekarang kita namai penyelenggara negara, yang kemudian secara institusional ada presiden, ada DPR, dan lain sebagainya. Tapi pokok soalnya atau akarnya ada di kita mau hidup bersama dan bersepakat tadi ya. Nah, pada suatu titik 80 tahun setelah kita bersepakat, ternyata warga nih tidak merasa bahwa ada deliverables-nya sesuai dengan kontrak yang dulu kita sepakati sama-sama. Apa deliverables-nya? Misalnya kita sebagai warga harus bayar pajak pasti. Kedua, kita berupaya taat hukum sebisa mungkin ya, mungkin sedikit-sedikit melanggar lalu lintas gitu ya, kita semua pasti pernah, tapi sebenarnya kita berusaha taat hukum. Imbal baliknya adalah harusnya si pengurus negara menyediakan pelayanan publik, melindungi, menghormati, dan, memenuhi hak-hak kita, sesederhana hak atas lingkungan hidup yang sehat, sesederhana harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan siapapun miskin maupun kaya, dan lain sebagainya. Nah, di titik ini rasa-rasanya makin lama itu kita tuh maksudnya warga ya, semakin tidak merasakan bahwa hal itu diberikan oleh orang yang berkontrak dan sudah dipilih tadi. Jadi, kita punya gugatan soal pencemaran udara di Jakarta, kita punya banyak sekali gugatan tentang misalnya proyek strategis nasional yang ternyata menyingkirkan masyarakat adat, dan seterusnya. Lama-lama ini yang terasa makin lama tuh makin makin memuncak. Dan kemudian kita melihat orang-orang yang tadi makanya ini menarik sekali untuk disambungkan dengan pengantarnya Pak Gita, bahwa ada orang-orang yang dipilih oleh 82% atau yang lainnya itu, 88%, ya. yang, ternyata memang barangkali mencerminkan persentase itu, yaitu orang-orang yang tidak punya etik, yang nggak ngerti ketika semua orang kayaknya lagi susah cari beras, yang kelas menengah ke atas mau beli bensin katanya juga susah dan lain sebagainya, mereka berjoget begitu ya, atau kemudian menaikkan tunjangan dan lain sebagainya. Mungkin di negara-negara yang menggunakan istilah Pak Gita, kognisinya sudah lebih merata, hal itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang demokratis. Ada deliberasi, kebijakan, kemudian kalau ada protes dibicarakan sama-sama. Tapi ini yang tidak terjadi juga, yang barangkali juga terjadi maksudnya, hal-hal ini tidak terjadi deliberasi, dialog dan lain sebagainya, karena orang-orang yang dipilih menjadi pengurus negara itu sebenarnya bukan orang-orang yang paham peran apa yang mesti mereka lakukan. Karena cara mereka dipilih juga entah pakai uang, entah popularitas, tapi mereka tidak punya kapasitas politik yang cukup. Nah, ini yang sebenarnya akhir-akhir ini terjadi. Jadi kalau resetting saya kira kita bisa mulai membicarakan hal-hal itu. Sebenarnya, di level kognisinya tadi ada persentase yang demikian, kemudian dialah yang akan terbawa ke ranah publik dalam republik ini. Dan, ya akhirnya mereka memperlakukan politik cuma sebagai cara untuk, eee, memperoleh kekuatan ekonomi gitu. Padahal kan dan jadinya banyak warga yang juga merasa politik itu menjijikkan. Padahal sebenarnya tidak, politik itu sebenarnya nilai kepublikannya luar biasa keren, penting, dan disitulah kita memperjuangkan hak-hak warga, memperjuangkan tadi tuh kesepakatan kita untuk, hidup bersama dengan aman, tentram, sejahtera dan lain sebagainya. Tapi, politikus yang tadi sudah terpilih dengan sistem yang bobrok, dengan kognisi yang belum merata juga bagi para pemilihnya, sehingga yang dipilih hanya yang populer dan yang banyak uang dan seterusnya, akhirnya membuat kesepakatan itu buyar gitu akhir-akhir ini.
Nah barangkali itu tuh yang mesti kita riset, yang mesti kita, ya bicarakan gimana untuk memulai sebuah kesepakatan baru, yang mungkin nanti pasti akan kita harus turunkan dalam sistem yang berantakan, karena kayaknya ini udah sistem failure Pak Gita. Saya agak, resah sekali akhir-akhir ini sebagai orang yang mengamati hukum tata negara, ini sistem failure. Nggak akan selesai dengan ganti si A, si B, si C, terusnya apalagi kemudian mempersekusi mereka, itu udah di luar sesuatu yang kita bayangkan bahkan tahun lalu mungkin. Eee, kita harus menyentuh perbaikan di level sistem itu. Itu yang barangkali resetting-nya di Siap. titik itu.